Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Pikiran Lo Feng bergerak. Bentuk kehidupan dunia raksasa di dalam dirinya pun terbelah menjadi dua. Avatar utamanya kini memiliki 56 kali cadangan energi tubuh ilahi sempurna, dengan teratai kehidupan berputar perlahan di dunia di dalamnya. Baiklah, gumam Lo Feng pelan. Mari kita lihat seberapa jauh kekuatanku tanpa bantuan harta apapun. Ledakan keras mengguncang ruang. Kekuatan dahsyat dari tubuh utamanya beriak, berubah menjadi energi merah darah yang membentuk sungai kehidupan raksasa, mengalir tanpa ujung, memenuhi seluruh lapisan ruang di dalam menara bintang. Sekali masuk ke dalamnya, tak seorang pun bisa menemukan ujungnya. Hanya mereka yang mampu melampaui sungai kehidupan yang bisa membebaskan diri darinya. Jadi, inikah sungai kehidupan yang menggabungkan metode rahasia 8 cabang? Gumam Lo Feng memandang bayangannya sendiri di atas arus darah yang luas. Sungai itu bukan sekedar teknik, ia adalah tubuh avatar utama Lo Feng, dunia hidup yang mengalir. Di kedalamannya, teratai kehidupan memancarkan cahaya lembut, menjadi inti kekuatan yang memperkuat arus darah tanpa henti. Dengan berkah teratai kehidupan, biarlah sungai kehidupan mengamuk sepenuhnya. Dalam sekejap, langit dan bumi terbalik. Sungai darah yang luas berputar dengan kekuatan yang mampu menelan segalanya. Namun, Lo Feng tiba-tiba mengernyit. Ini apakah batas aturan tertinggi? Ia bisa merasakan penghalang samar seolah kekuatannya hampir menembus batas dunia. Tidak disangka, bahkan tanpa harta karun, kekuatanku sudah mendekati puncak yang diizinkan oleh aturan tertinggi, pikirnya kagum. Dengan napas panjang, ia menatap ke arah menara bintang di kejauhan. Kalau begitu, mari kita lihat apa yang terjadi bila aku menggerakkan menara bintang sepenuhnya. Seketika, pola rahasia di dalam menara itu bersinar. Setiap helai arus sungai darah berubah, lebih padat, lebih berat, dan jauh lebih menakutkan. Setiap tetes darah mengandung dunia, dan setiap dunia mengandung kekuatan yang bisa menghancurkan langit. Di permukaan sungai, bayangan Lo Feng menatap tenang. Ketika kekuatan telah mencapai batas, perbedaan ditentukan oleh misteri gerakannya. Ia tersenyum tipis. Dengan kekuatan ini, bahkan bentuk kehidupan dunia dengan energi 10 kali lipat pun akan musnah hanya dalam sekejap. Tak heran, kedua leluhur kuno mampu menahan binatang batas negara. Kekuatan ini benar-benar melampaui segalanya. Beberapa waktu kemudian, di ruang lain menara bintang, Lo Feng membuka matanya dari meditasi. Murusa, kau akhirnya menembus batasmu. Aura gelap bergejolak di sekitar sosok besar Murusa, hingga ruang sekitarnya bergetar hebat. Tuan, suara Murusa bergema. Aku telah mencapai puncak binatang sektor. Kini aku benar-benar memahami tubuh jalur kehancuran. Lo Feng menatap aura kehancuran yang melingkupi pelayannya, lalu mengangguk pelan. Tidak buruk, kekuatanmu bahkan melampaui sebagian besar kaisar dan raja. Murusa menunduk hormat, tapi di matanya menyala semangat. Tuan, tubuh jalur kehancuran memiliki 3 wujud. Aku juga telah memahami 36 teknik rahasia alam tertinggi, dan semuanya bisa kugabungkan. Lo Feng tersenyum. Kalau begitu, tunjukkan 1 jurus padaku. Murusa ragu sejenak. Tuan, saya takut bisa melukai Anda. Tak masalah, jawab Lo Feng santai. Ini hanya salah satu avatarku. Murusa menghela napas dalam.
Kalau begitu saya mulai. Satu jari terangkat, dunia pun runtuh. Kekuatan kehancuran menyelimuti Lo Feng dalam sekejap, menghancurkan udara, ruang, dan waktu di sekitarnya. Namun Lo Feng hanya tersenyum. Bagus, ini jalan kehancuran yang lengkap. Morosa terpaku. Apakah Anda tidak apa-apa? Hanya sedikit goresan, jawab Lo Feng ringan. Tapi kekuatanmu masih bisa lebih tinggi. Gunakan jurus terkuatmu. Morosa menatap tuannya, lalu tersenyum lebar. Baiklah, tapi tuan jangan menyesal. 18 sosok Morosa muncul serentak, menyebar di langit seperti bintang gelap. Masing-masing mengaktifkan teknik rahasia alam tertinggi yang berbeda. Lalu dalam sekejap, semuanya meledak bersamaan. Ledakan itu mengguncang ruang, menghancurkan avatar Lo Feng hingga setengah tubuhnya lenyap. Namun sebelum debu mereda, tubuh itu pulih kembali. Morosa menatap dengan kaget. Tuan, Anda hanya kehilangan sedikit kekuatan. Ya, hanya 30%, jawab Lo Feng tenang. Tapi seranganmu luar biasa, lebih kuat dari siapapun yang pernah kuhadapi. Morosa menunduk, tapi senyum puas muncul di wajahnya. Kalau begitu, biarkan saya mencapai puncak jalur kehancuran terlebih dahulu, baru kita ulangi pertarungan ini. Baiklah, sahut Lo Feng sambil tersenyum tipis. Lain kali, aku akan menyiapkan avatar yang jauh lebih kuat. Alam semesta kecil milik Lo Feng kini telah tumbuh sebanding dengan alam semesta asli. Sebuah dunia agung yang menjadi tanah suci baru bagi seluruh ras manusia. Di bawah naungan pohon besar berakar langit, Lo Feng berdiri diam. Angin lembut berhembus, menggoyangkan dedaunan yang bersinar lembut seperti bintang. Sudah saatnya benteng ras manusia harus datang ke tanah asal, pikir Lo Feng dalam hati. Dengan menara bintang di genggamannya, bahkan jika dua leluhur purba dari dua negara kuno turun sekaligus, ia tak akan gentar. Apalagi kini Morosa telah menembus alam tertinggi, menguasai kesempurnaan Dao besar, dan menjadi pelindung yang tangguh untuk di sisinya. Namun Lo Feng sadar, kekuatannya bukan berarti ia kebal terhadap tipu daya. Ia tak pawai dalam seni kausalitas dan takdir, dan bila bertindak gegabah, ia bisa saja terjerat permainan para penguasa nasib. Maka, sebelum benteng manusia menyeberang ke tanah asal, ia harus memastikan segalanya aman. Jika salah satu penguasa kota kekacauan gugur karena kelalaianku, pikirnya, aku tak akan pernah memaafkan diriku sendiri. 6 sosok muncul di hadapannya. Aura mereka memancar kuat seperti bintang yang menembus langit. Mereka semua menatapnya dengan penuh rasa hormat. Penguasa kota kekacauan primal tersenyum lebar. Kau bilang benteng ras manusia dapat menembus melalui siklus reinkarnasi. Karena itu, aku memanggil kelima sahabat lamaku. Kami berenam siap untuk maju menembus batas baru. Lo Feng tersenyum. Terima kasih guru. Keenam tokoh itu adalah penguasa kota kekacauan primal, dewa sejati Penggong, dewa sejati kegelapan, dewa sejati cermin gurun, dewa sejati gunung es, dan dewa sejati naga. Mereka pilar awal ras manusia. Mereka menjadi dewa sejati tanpa banyak sumber daya. Dan kini, dengan bantuan Lo Feng serta guru origin, mereka yakin mampu menembus ke tingkat dewa sejati ruang hampa. Dewa sejati kegelapan, dengan aura dingin malam tanpa cahaya, dia berbicara pelan. Ada lebih dari 100 dewa sejati di pihak kita. Dengan warisan sebanyak ini, seharusnya lebih dari 6 orang bisa menembusnya. Penguasa kota kekacauan primal menggeleng sambil tersenyum tipis. Menembus reinkarnasi bukan perkara mudah. Dunia di seberang penuh misteri dan bahaya. Tak perlu terburu-buru. Lo Feng mengangguk setuju. Kata-kata guru benar. Kalian harus melangkah dengan hati-hati. Akan lebih baik jika kita bagi 2 kelompok. Setelah kelompok pertama beradaptasi, kelompok kedua baru menyusul.
Kau yang memutuskan, Lo Feng, kata mereka serempak. Sudah terlalu lama mereka berjuang bersama. Kepercayaan mereka pada Lo Feng mutlak. Kalau begitu, ujar Lo Feng lembut, Guru, Paman Kegelapan, dan Penggong akan berangkat terlebih dahulu. Setelah kalian menembusnya, kelompok kedua akan segera menyusul. Keenamnya saling berpandangan dan tersenyum. Bahkan yang menunggu di kelompok kedua tak merasa iri. Mereka tahu waktu mereka akan tiba. Guru, nanti kalian bertiga gunakan perahu rahasia terbang yang sama untuk menembus reinkarnasi. Dengan begitu, kalian akan tiba di wilayah yang sama di tanah asal. Tiga sosok itu mengangguk mantap. Aura mereka perlahan bergejolak. Alam semesta kecil mereka mulai bergetar, menandai terobosan besar yang akan segera terjadi. Beberapa waktu kemudian, di tanah asal, di dalam kota Huyang, Lo Feng berdiri di tengah angin yang membawa aroma tanah purba. Mereka sudah datang. Tiga benang takdir yang terhubung erat dengannya bergetar. Penguasa kota kekacauan primal, Penggong, dan Dewa Sejati Kegelapan, mereka telah tiba. Dengan satu pikiran, tubuh Lo Feng berubah menjadi kilatan hitam yang menembus ruang. Dalam sekejap, ia melintasi separuh tanah asal dan muncul di perbatasan negara kuno Guntur. Di sana, tiga sosok baru saja menjejakkan kaki di dunia baru. Mereka mengamati sekeliling dengan mata penuh kekaguman. Apakah ini dunia di seberang alam semesta asli? Tanya penguasa kota kekacauan primal penuh takjub. Ruangnya begitu padat, tekanannya luar biasa, gumam Penggong sambil mengangkat tangannya. Tanpa bantuan Dewa Sejati biasa, bahkan tak bisa terbang di sini. Hukum alam semesta di sini jauh lebih jelas, ujar Dewa Sejati Kegelapan. Berlatih di sini jauh lebih mudah. Aliran waktunya juga berbeda. Satu waktu di sini sama dengan 10.000 kali lipat di kampung halaman. Penggong memungut sebuah batu dan menghancurkannya di tangannya. Bahkan batu biasa pun memiliki energi yang padat, bahan sempurna untuk menempa harta rahasia. Mereka bertiga saling berpandangan, kagum pada dunia baru ini. Dari kejauhan, Lo Feng hanya tersenyum melihat mereka. Biarkan mereka menikmati tanah asal sejenak, pikirnya. Tak lama kemudian, ia menampakkan diri. Lo Feng, seru Penggong terkejut. Bagaimana kau bisa menemukanku secepat ini di dunia yang sebesar ini? Lo Feng tersenyum ringan. Dunia ini disebut tanah asal. Aku sudah menandai hubungan sebab akibat kita sejak awal. Tak ada tempat di dunia ini yang bisa bersembunyi dariku. Ia melepaskan 3 kilatan cahaya yang melesat ke arah mereka. Ini informasi dasar tentang tanah asal. Setelah ini, aku akan membawamu ke kota Huyang. Guru Origin sudah menunggu. Di kota Huyang, ketiganya muncul di udara, menatap kota raksasa di bawah mereka. Dindingnya menjulang setinggi gunung energi spiritual yang bergulung seperti lautan. Begitu banyak eksistensi kuat, gumam penguasa kota kekacauan primal dengan nada kagum. Kota itu kini menjadi markas besar sekte Sungai Pedang, menguasai 155 prefektur kekacauan primal. Dewa sejati berjumlah puluhan triliun, dan di antara mereka berdiri para dewa sejati abadi, dewa sejati ruang hampa, bahkan Raja Dewa. Guru Origin muncul dengan senyum tenang. Kalian akhirnya tiba. Ketiganya segera menunduk hormat. Kota Huyang ini, ujar Guru Origin, adalah pusat sekte Sungai Pedang yang didirikan oleh Lo Feng. Di sini, kekuatan berkumpul dari berbagai dunia. Jumlah dewa sejati ruang hampa mencapai lebih dari 1 miliar. Ketiganya membisu, tak mampu menyembunyikan keterkejutan mereka. Makhluk tanah asal berbeda, jelas Lo Feng. Di sini, menjadi dewa sejati hanyalah langkah awal. Guru Origin tersenyum dan berkata, mulai hari ini, kalian bertiga akan menjadi muridku. Semua kebutuhan kultivasi akan kusediakan secara penuh. Ketiganya menunduk dalam-dalam. Terima kasih guru. Namun ada satu syarat, lanjut Guru Origin dengan nada tegas. Sebelum mencapai tingkat dewa sejati abadi, kalian dilarang meninggalkan kota Huyang. Baik, jawab mereka serentak.
Malam itu, mereka bertiga duduk di rumah gua sederhana. Di luar, cahaya kota bersinar seperti bintang-bintang hidup. Tak kusangka dunia ini sedalam ini, ucap Dewa Sejati Penggong pelan. 2 negara kuno, 3 kekuatan besar, dan 5 penyendiri setara kaisar, gumam Dewa Sejati kegelapan. Lo Feng benar-benar berjalan sejauh ini. Penguasa kota kekacauan primal menatap langit, matanya berkilau. Tanah asal, inilah panggung sejati para dewa. Di bawah langit yang berlapis kabut abu, Lo Feng berdiri di antara hamparan lembah hijau, menatap jauh ke arah pegunungan yang diselimuti awan. Bahkan dengan bimbinganku dan guru origin, mungkin hanya sekitar 10 manusia yang mampu melangkah hingga tingkat dewa sejati ruang hampa. Lo Feng menatap para murid yang tengah berlatih di kejauhan, lalu menghela napas ringan. Ke-6 orang yang datang kali ini, merekalah puncak kekuatan umat manusia. Di sisi Lo Feng berdiri ada Murusa dengan wujud avatar yang halus namun penuh tekanan spiritual. Tubuh aslinya masih berada di dalam menara bintang, terus menyerap energi tanpa henti. Tuan, ucap Murusa dengan hormat, baru setelah melawan Anda, aku sadar betapa dalam dan tak terukurnya kekuatan Anda sebenarnya. Lo Feng menatapnya sekilas tersenyum samar. Setelah mencapai alam tertinggi, masih banyak yang belum kau pahami, Murusa. Di atas langit masih ada langit, di atas Dao masih ada Dao. Murusa menunduk dalam diam. Dalam pikirannya, suara hatinya bergema lirih. Aku sudah mencapai batas, tapi jika aku berhenti di sini, aku akan lenyap bersama jalan kehancuran. Aku tidak ingin mati. Satu-satunya harapanku hanyalah Tuan. Lo Feng melangkah pelan ke tepi jurang. Angin kencang mengguncang jubah hitamnya. Murusa, katanya datar, tinggalkan avatar di kota Huyang, kaburkan rahasia surgawi, dan sembunyikan kausalitas. Aku ingin memastikan umat manusia tumbuh tanpa gangguan. Tenanglah Tuan, Murusa menunduk dalam. Aku telah menguasai Dao Agung yang lengkap. Di bawah selubung rahasia surgawi, tak seorang pun di tanah asal dapat memata-matai kita. Lo Feng mengangguk ringan. 3 kekuatan besar, yaitu Kerajaan Tianmu, penguasa 10.000 alam, dan wilayah ekstrim timur, masih diam-diam bergerak, ujarnya pelan. Namun dengan rahasia yang dikaburkan, tak satu pun dari mereka tahu siapa yang bermain di balik bayangan. Murusa tersenyum tipis. Tuan, dengan kekuatan kita sekarang, mereka semua bukan tandingan. Jangan sombong, jawab Lo Feng datar. Penguasa 10.000 alam pernah memahami Dao Agung dengan sempurna. Kehendaknya bisa saja sudah melampaui tingkat Raja Dewa. Murusa terdiam, lalu bertanya hati-hati. Lalu apa rencana Anda? Lo Feng menatapnya. Senyum tipis di wajahnya tampak mengandung niat membara. Sudah waktunya, ketika kekuatan cukup besar, seseorang tak bisa lagi bersembunyi. Sekarang saatnya melakukan apa yang harus dilakukan. Murusa menatap dalam ke arah tuannya. Apa yang akan Anda lakukan? 10 pendosa teratas di tanah asal, ujar Lo Feng perlahan. Kita akan hadapi mereka satu demi satu. Murusa terkejut. 10 pendosa, tapi Tuan, sebagian dari mereka adalah antek para kaisar dan raja dari 2 negara kuno. Menyinggung mereka berarti menantang kekuatan tertinggi tanah asal. Lo Feng tertawa kecil. Aku tidak takut. Lalu mengapa kau harus takut? Tapi jika para kaisar dan raja bersatu, Murusa menegaskan dengan cemas, dan mereka membawa formasi serta harta rahasia tingkat tertinggi, apakah Anda yakin bisa menahannya? Lo Feng memandang lurus ke depan. Selama ini, aku menahan diri karena kekuatan belum cukup. Tapi sekarang, bahkan jika leluhur kedua negara kuno turun sendiri, aku tak akan gentar. Mendengarkan hal itu, Murusa menegakkan tubuhnya. Matanya bersinar seperti bara api. Kalau begitu, siapa yang pertama? 3 yang terlemah, ujar Lo Feng singkat, yaitu Dewa Leluhur Alam Salju, Raja Dewa Langit Hou, dan Dewa Angin. Kita mulai dari mereka. Murusa menunduk dengan senyum tajam. Kalau begitu, mari kita buat tanah asal berguncang.